Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sebelumnya suara saya jelas, Kang Rian? Alhamdulillah jelas, insyaallah. Jelas. Ya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga pada pagi ini kita bisa bersama-sama bertemu di acara catering nasional yang ke-5. Salam dan salawat semoga senantiasa bercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabatnya, juga pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, pertama saya mohon maaf karena tidak bisa hadir. Sebenarnya dari kemarin saya tidak terpikir sedikit pun untuk tidak bisa hadir, jadi yang ada di pikiran saya itu hadir. Tapi karena ada satu lain hal yang kemarin saya sampaikan ke Pak Tata sehingga terpaksa tidak bisa hadir. Karena saya merasa ketika hadir itu beda ya, ruhnya beda, semangatnya beda, ketemu dengan teman-teman para pejuang Quran juga berbeda. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, pertama saya ucapkan salam hormat ya untuk guru kita, Ustaz Hamim Tohari yang hari ini hadir juga online di Sangatta ya. Yang meskipun kita jauh tetapi insya Allah hati kita dekat ya. Juga teman-teman pengurus ada Ustaz Tata, juga Kang Rian, Kang Nas, belum lihat saya Kang Nas ada di online atau di offline, mudah-mudahan juga sedang menyimak acara ini. Dan juga tidak tertinggal teman-teman dari para trainer ya, Ustadz Ustazah trainer Rubaiyat yang menjadi ujung tombak program pembebasan buta huruf Al-Quran. Ya karena apalah artinya pengurus ya, apalagi ketua gitu ya seperti yang disampaikan tadi, tanpa peran aktif dari para trainer yang menjadi ujung tombak yang ketemu langsung dengan para murid ya, masyarakat yang belum bisa membaca Al-Quran. Dan juga salam juga untuk teman-teman yang hadir ya di studio di Hotel Grand Sokro ya nih Kang Rian ya, yang hadir alhamdulillah, mudah-mudahan semua dikaruniai kesehatan dan juga keberkahan. Ya. Saya tidak bisa sebut satu persatu, banyak sekali trainer-trainer yang hadir dan saya sangat hormat kepada beliau-beliau karena beliau-beliau inilah yang menjadi ujung tombak dalam semua program pembebasan buta huruf Al-Quran di Indonesia. Bapak Ibu yang berbahagia, menarik tema pada hari ini itu tentang bagaimana bertahan, berkarya, mengabdi di masa pandemi bersama dengan Al-Quran. Jadi bagi para pemegang, bagi para aktivis yang memperjuangkan Quran, sebenarnya kondisi apapun itu adalah kebaikan. Ya, kondisi apapun adalah kebaikan. Ketika datang pandemi, beberapa teman bisnis saya menanyakan, gimana Mas bisnisnya? Biasa aja, saya bilang gitu. Pandemi ini adalah hal yang memang terbaik yang harus kita alami, saya tidak perlu. Betul ketika ada hal-hal yang kemudian mengganggu dalam aktivitas kita, jadi tidak bisa bertemu, kemudian bisnis juga beberapa bisnis itu kemudian terjun bebas itu ya dari sisi pencapaian dan lain-lain. Tapi itu adalah yang terlihat, yang terasa ya. Tetapi di balik itu adalah Allah memberikan hikmah yang luar biasa terhadap kondisi-kondisi ini. Dan jangan berpikir bahwa kondisi akan sebulan 2 bulan tadi sampaikan Kang Rian. Kalau di Amerika itu diprediksi katanya ekonomi itu akan normal kembali dalam waktu 10 tahun. Jadi konon 2020 diperkirakan baru normal kembali ya perekonomian di Amerika, dan di Indonesia walau alam apakah 2022 atau 2040 kita tidak pernah tahu. Tetapi paling tidak kita tidak pernah berpikir, jangan sampai kita berpikir bahwa pandemi ini adalah suatu masalah yang kemudian membuat kita menjadi tidak semangat, membuat kita menjadi kurang bergairah dalam aktivitas baik itu berbisnis maupun berdakwah. Pandemi ini justru akan membuat kita menjadi lebih semangat, menjadi kita lebih bergairah untuk membuat karya-karya baru, beramal lebih banyak lagi dan banyak lagi. Betul, memang harus banyak hal yang harus kita lakukan, harus banyak hal yang kita adaptasi ya dengan kondisi ini gitu ya. Contohnya gathering yang seperti ini kan saya jadi nggak bisa ikut belah durian nih Kang Rian nih. Ya, tetapi ya mudah-mudahan tanpa mengurangi
nikmatnya pertemuan di sana gitu ya, tapi kita tetap bisa menyelenggarakan acara ini gitu ya. Jadi yang mungkin harus kita pikirkan adalah bagaimana membuat format baru di masa pandemi ini. Ya orang sebut namanya new normal, tapi kita anggap ini adalah hal yang normal saja. Jadi pandemi itu hal yang normal, sehingga kita bisa berpikir normal dan menghasilkan karya-karya yang kemudian bisa diterima masyarakat secara umum ya. Dan yang paling penting dari tadi, kalau tadi Kang Rian menyampaikan tentang fuka ya, itu sesuatu yang kalau kita pikir menyeramkan ya, ketidakpastian, sesuatu yang kompleks, bahkan ambigu ya, nggak jelas ini bagaimana ya. Tapi yang pasti ini akan membuat kita semakin mendekat kepada Allah ya, makin pasti. Jadi ketika di luaran sana tidak ada ketidakpastian ya, maka kita harus membuat kepastian bahwa kita harus tetap beramal. Di Rubat ini salah satu cara untuk kita beramal untuk memperjuangkan Al-Quran sesuai dengan tagline yang kita dulu putuskan di kandang kebunnya Kang Nas ya, bahwa salah satu tujuan dari Rubaiyat adalah membumikan cahaya Al-Quran di muka bumi ini. Jadi mudah-mudahan dengan pandemi ini cahaya Al-Quran juga makin cerah. Dan sekarang sepertinya juga sudah normal-normal saja kondisi sekarang, walaupun banyak hal yang dibatasi, tetapi yang tidak bisa dibatasi adalah mudah-mudahan adalah keinginan kita untuk mendaftarkan Quran, dan juga keinginan masyarakat untuk belajar Quran itu tidak bisa dibatasi. Alhamdulillah sepanjang pandemi ini juga luar biasa, beberapa kegiatan juga tetap bisa berjalan ya, baik di Klaten maupun di Bandung ya, di Kang Rudi itu saya lihat juga beberapa aktivitas tetap jalan, ada pelatihan itu. Dan tim Bandung juga, di timnya Teh Dita di tempat saya itu juga hari ini sedang menyelenggarakan pelatihan di Jakarta ya, di Hotel Sofyan. Jadi kemarin juga ketika saya agak ngerem tim untuk tidak melakukan aktivitas karena di November ada aktivitas pelatihan di Jakarta, kemudian di bulan Desember saya rem dulu, kita evaluasi seperti apa. Ternyata di bulan Januari saya rem nggak bisa. Teman-teman di sini udah Pak, jalan aja lah, bismillah katanya. Peserta sudah banyak yang kepingin, tetap menginginkan untuk belajar secara offline, sehingga hari ini di Hotel Sofyan sedang kita laksanakan juga pelatihan Rubaiyat di new era new normal ya. Begitu. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini juga kita mohon doanya dari teman-teman semua yang ada di sini, para ustadz, ustadzah, dan juga para distributor. Mohon doanya untuk salah satu trainer kita, Kang Dohir, hari ini masih, terakhir saya komunikasi kemarin, masih dirawat di rumah sakit. Mohon doanya, mudah-mudahan disegerakan sembuhkan sakitnya dan bisa beraktivitas seperti biasa. Ya. Terakhir barangkali menambah tadi yang saya sampaikan, bahwa di dalam Al-Quran kita sering mendengar bahwa apa yang menurut kita baik sebenarnya menurut Allah belum tentu baik. Bahkan atau sebaliknya, menurut kita tidak baik padahal menurut Allah itulah yang terbaik. Jadi di era pandemi ini barangkali menurut kita tidak nyaman ya, tapi bagi Allah ini adalah kebaikan buat kita ya. Saya ingin sedikit cerita tentang pengalaman selama pandemi. Ini mungkin pernah saya ceritakan beberapa kesempatan yang lalu, tapi mungkin saya ingin sampaikan sekali lagi barangkali tentang bagaimana ketika saya menghadapi pandemi. Ya. Jadi ketika menghadapi pandemi, saya justru sedang ikut kelas. Ya, saya sedang ikut kelas yang namanya, kalau di di Genpro ya, namanya Genpro Platinum. Di sana ketemu dengan 4 pengusaha-pengusaha besar, di mana mungkin saya di sana itu yang paling kecil. Dan baru berjalan 2 bulan, kemudian datanglah pandemi. Dan pertemuan selanjutnya dilakukan online, dan kemudian terakhir dengan offline. Tidak sedikit mereka yang kemudian melakukan aktivitas-aktivitas karena begini ya, sangat dinamis bisnisnya. Ada yang terjun payung, ada yang terjun bebas gitu ya. Nah, kemudian juga beberapa teman bisnis saya yang menanyakan ke saya, gimana Mas bisnisnya ya? Saya bilang Allah sedang menyuruh kita untuk beristirahat ya, maka ya terima saja istirahat ini, kalaupun sedang turun ya tidak masalah, karena
kalau ada turun tuh biasanya juga ada naik. Ketika kita main roller coaster itu, ketika naik juga jangan senang banget karena pasti nanti akan datar dan akan turun, atau sebaliknya ketika turun juga nanti akan datar dan akan naik lagi. Maka yang saya lakukan adalah ketika pandemi kemarin, beberapa nasihat dari Ustadz, itu dari para pebisnis yang ini mengatakan bahwa kita bertahan. Makanya tema ini adalah bertahan. Saya tetap mempertahankan tim pada saat itu, tetap ada tim, tapi 2 bulan kita liburkan dan kita fokus mengurus kegiatan sosial. Jadi ketika pandemi datang, saya 2 bulan tidak mengurus bisnis. Artinya bisnis tetap jalan, alhamdulillah, tim tetap berjalan, karyawan tetap bisa ya seperti biasa gajian, THR juga tetap bisa THR, tapi totalitas kita masih fokus terhadap aktivitas dakwah. Jadi pas itu kegiatan sosial yang kita lakukan itu membantu yang kurang, yang bisa dibantu, yang kesulitan dari sisi yang tidak tersentuh oleh yang berkewajiban untuk memberikan sesuatu yang harus dimakan, misalkan kita bantu. Kemudian juga kita ada santri yang terus harus kita dalam tanda kutip jalankan terus ya. Kemudian dan alhamdulillah qadarullah setelah beberapa bulan kita fokus ke situ, ya bisnis kembali jalan gitu ya. Bisnis juga seperti biasa bisa kembali jalan meskipun tidak seperti dulu gitu ya, belum seperti dulu. Dikala teman-teman yang lain di bidang-bidang lain justru pada naik di kala pandemi. Tapi ada satu hal yang bisa kita dapatkan di sini, hikmah dari teman-teman di Bandung adalah saat ini berkat pandemi saat sekarang justru rumah tahfidz yang selama ini kita biayai dari bisnis kita, dari pelatihan-pelatihan rubaiyat yang kemudian hasilnya kita sebagian besar kita gunakan untuk biaya santri gitu ya. Dan alhamdulillah di qadarullah di kala pandemi ini justru kita mendapatkan hadir dari Allah. Sekarang kita sudah punya tempat untuk pesantren anak-anak ya, untuk rumah tahfidz, kemudian juga sudah ada udah ada tempat sendiri, dan sekaligus sekarang sedang kita renov untuk menjadi rubaiyat center. Jadi situ nanti kita sedang bikin ruang meeting untuk rubaiyat center yang mudah ruangannya nggak kalah sama hotel gitu, mudah-mudahan. Kita sedang setting itu untuk rubaiyat dan juga sekaligus untuk asrama santri-santri tahfidz Quran yang sudah jalan tahun kelima ini kita berikan beasiswa full. Jadi ternyata ketika pandemi ini Allah memberikan kepada kita pelajaran bahwa barangkali kita harus disuruh istirahat untuk kembali kepada Quran gitu ya. Dan alhamdulillah setelah itu ketenangan juga ya, alhamdulillah ketika ketemu teman-teman saya sering ditanya, Mas kok kayaknya bisnis kok kayak tenang-tenang aja ada pandemi ya, kenapa nggak tenang orang hidup begini saja kok nggak tenang. Jadi pandemi ya biarkan pandemi ya, kemudian sudah ada yang mengurus gitu ya. Tapi yang penting kita berpartisipasi, tapi jangan kemudian kita lupa bahwa ada satu kewajiban di skala ketidakpastian, di kala ketidakjelasan, maka yang pasti kita harus pasti ya, kita harus pasti dan harus jelas dalam beramal ya, dalam beramal ya, tentunya amal itu kita sandar kepada Quran ya, karena ketika kita akan kembali maka harapan kita adalah apapun aktivitas kita nanti di akhirat kelak Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita selain syafaat dari Rasulullah SAW. Demikian barangkali sambutan singkat atau panjang nih Kang Rian dari saya, sebenarnya karena kangen kepengen ketemu jadi pengen ngobrol panjang ya, tapi karena waktu yang sangat terbatas, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Dan salam kenal juga untuk Kang atau Mas Agus Inspirator, dan bisa bersilaturahim. Tadi cerita Kang Tata walaupun singkat, saya jadi spontan kepengen ketemu, yang mudah-mudahan nanti di lain kesempatan saya bisa ketemu di Klaten atau di mana Allah bisa mempertemukan. Dan salam dari tim Bandung juga, dari istri tadi juga titip salam karena nggak bisa hadir juga. Tadinya kita tidak kepikiran nggak hadir, pengen hadir rame-rame ke sana, tapi ya karena satu dan lain hal belum bisa hadir. Dan saya ucapkan selamat kepada tim Rubaiyat yang menyelenggarakan acara ini dengan sukses, dan juga para trainer yang sampai saat ini masih terus istiqomah untuk menyebarkan Al-Quran, membumikan cahaya Al-Quran di negeri ini, insya Allah. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.